Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Bertemu kembali dengan Embun Surgawi. Pagi hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan yang mengajarkan kita pentingnya mendengarkan. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa mendengarkan merupakan satu keterampilan komunikasi yang kita butuhkan di dalam membangun hubungan kita dengan orang lain, baik itu di dalam keluarga kita, di kantor ataupun di masyarakat, bahkan juga hubungan kita dengan Tuhan. Mendengarkan merupakan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan, ada banyak sekali manfaat dari mendengarkan. Contohnya dikatakan mendengarkan itu adalah dengan mendengarkan maka kita akan jauh dari yang namanya kesukaran. Kemudian dengan mendengarkan kita juga mendapatkan informasi-informasi yang penting buat hidup kita. Kemudian mendengarkan juga membantu kita untuk memahami orang lain. Mendengarkan juga dapat membuat kita belajar untuk mengatasi konflik yang terjadi. Nah, dan ada banyak manfaat mendengarkan yang lainnya. Di dalam Alkitab dicatat bahwa pentingnya mendengarkan merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam Amsal 1 ayat 33 dikatakan, "Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman dan terlindung daripada kedahsyatan malapetaka." Nah, di dalam ayat ini, mendengarkan bermanfaat untuk melindungi kita dari malapetaka, bahkan memberikan kita rasa aman. Mendengar sesuatu yang penting, tetapi kenapa ada begitu banyak orang, atau mungkin barangkali kita kadang-kadang tidak menjadi pendengar yang baik. Menurut Amsal 1 ayat 32, ada dua jenis orang yang sulit untuk mendengarkan. Nah, yang pertama dikatakan di dalam Amsal 1 ayat 32 itu adalah jenis orang yang tak berpengalaman. Yang kedua adalah jenis orang yang bebal. Nah, kita akan belajar dari dua jenis orang ini. Dikatakan orang yang pertama itu adalah orang yang tak berpengalaman. Orang yang tak berpengalaman yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak mau belajar dari peristiwa yang terjadi sebelumnya. Nah, kenapa kita penting belajar dari peristiwa sebelumnya? Karena apa? Karena hidup ini adalah pengulangan dari siklus hidup manusia, seperti sebuah lingkaran, di mana kejadian masa lalu itu akan bisa terulang kembali meskipun dalam bentuk yang berbeda. Karena itulah tidak salah ada kata-kata bijak mengatakan bahwa pengalaman merupakan guru yang terbaik. Nah, jenis orang yang kedua adalah orang bebal atau sama dengan orang bodoh. Orang bodoh di sini diartikan sebagai penolakan akan hikmat dan didikan Tuhan, tidak mau diajar, tidak mau dididik, atau sama dengan kedegilan hati, atau dengan sengaja tidak mau tahu. Nah, dampak dari dua jenis orang ini dikatakan dibunuh dan dibinasakan. Kata dibunuh dan dibinasakan merujuk kepada kata hancur. Yang menghancurkan siapa? Yang menghancurkan adalah kelalaian dan keengganan, atau ketidaksungguhan atau ketidakacuhan kita sendiri. Nah, hal ini merupakan kesalahan yang sangat fatal tentunya, yang bukan hanya menghancurkan diri kita sekarang ini, tetapi juga pada menghancurkan masa depan kita. Nah, belajar mendengar adalah solusi terbaik untuk tetap menjaga hidup kita aman dan terlindung dari yang namanya kehancuran, bahkan dari kedahsyatan malapetaka. Wabah COVID-19 mengajar kita untuk belajar mendengarkan himbauan pemerintah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita bersama, seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 4. Marilah kita belajar mendengarkan, maka hidup kita akan tetap aman dan terlindung. Belajar mendengarkan Tuhan, belajar mendengarkan apa yang baik untuk kehidupan kita.
Selamat pagi dan selamat berkarya buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.